wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Masih di bulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah akan menjelaskan kepada kita perihal apa saja faedah, keuntungan daripada orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid dharain amin. Al-ula, yang pertama, faedah daripada kita sama-sama bareng-bareng bersolawat adalah imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama kita semua melaksanakan perintahnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa? Karena ayatnya yang diturunkan di bulan Sya'ban ini pada tahun kedua Hijriah, itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, menggunakan fi'il amr, artinya yaitu perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita membaca solawat, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ats-tsaniyah muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita mencocoki kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seorang hamba mau bareng sama Tuhannya? Bukan. Ini maksudnya kita mencocoki Allah di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayatnya jelas, innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Kalau kita baca solawat, berarti kita mencocoki dengan apa yang sedang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh Ustadz, berarti kita bareng dengan Allah? Enggak. Wa ini ikhtalafatis salatani, walaupun berbeda solawatnya kita dengan solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasolatun alaihi du'aun wa su'alun. Karena Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki jelaskan bahwasannya maksud makna solawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa dan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Allah, bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah. Berarti solawat kita adalah permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wa salatullahi ta'ala alaih thana'un wa tashrifun, solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pujiannya Allah kepada Nabi, sekaligus pemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kecuali Allah sendiri yang melakukan langsung, ya hanya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan kalau ada yang namanya jenderal perang, itu kalau mau perang biasanya prajurit dulu yang maju. Ini enggak, jenderal-jenderalnya turun ke medan perang. Atau misalnya ada tamu pengen ketemu kepada siapa? Pimpinan perusahaan atau presiden, nggak bisa langsung ketemu, mesti lewat sekretarisnya dulu, mesti lewat menteri-menterinya dulu, baru ketemu rajanya. Ini enggak, langsung disambut, langsung turun tangan. Kalau yang namanya raja ini ikut serta, berarti luar biasa. Nah, inilah kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, sampai Allah sendiri yang melakukan sholawat tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsalitsatu muwafaqatu malaikati fiha. Yang ketiga, kita mencocoki kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
yang digunakan di dalam ayat ini fi'il mudhari, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan fi'il madi, bukan fi'il atau kata kerja yang sudah lewat, sudah lampau, tapi fi'il mudhari bimakna hal wal istiqbal. Artinya saat ini itu Allah berserta para malaikat sedang bersolawat, wal istiqbal, dan masa depan nanti Allah dan malaikat tetap mereka ini sama-sama bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dari sekarang sampai hari kiamat tidak pernah berhenti solawatnya Allah dan para malaikat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara tidak langsung kita ini diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta para malaikatnya, kita diajak bareng, diajak bareng ngapain? Bareng-bareng yang itu ibadah yang dilakukan di atas langit. Jadi kita di bumi bersolawat bareng dengan alam malakut, para malaikat, sampai Allah Subhanahu Wa Taala bareng-bareng dengan kita yang ada di bumi bersama-sama bersolawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulia majelis solawat bukan majelis sembarangan, majelis yang mana di dalamnya ini ada satu amalan yang dilakukan di langit sana, yaitu para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang istiqomah di majelis Nurul Mustafa, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala gabulkan hajat maksud kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita permohonan, doa, apa saja yang kita minta, yang sudah kita minta, yang belum kita minta. Berkahnya solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena malaikat beserta Allah sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.